Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan kepada kita semua. Amin amin robbal alamin. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya. Semoga yang sehat Allah selalu berikan tambahan kesehatan kepada kita, kepada orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid-murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran, fikih dan SKI. Kita mulai dari fikih dulu ya. Kita buka halaman 42. Di halaman 42 kita akan disajikan materi syarat-syarat sholat jamak. Kemarin kita belajar pengertian sholat jamak, kemudian sholat apa saja yang boleh dijamak ya. Yang boleh dijamak itu adapun sholat yang boleh dijamak kemarin kita sudah belajar, ada sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Sekarang kita belajar syarat-syarat sholat jamak. Kita mulai dari sholat jamak takdim ya. Kita mulai dari sholat jamak takdim. Kalau kita memulai sholat jamak itu yang pertama itu harus yang dikerjakan itu zuhur atau maghribnya dulu ya, jangan dibalik. Sholat zuhur dulu, habis itu sholat asar. Setelah itu kalau maghrib dulu, habis itu insya-nya gitu ya, jangan dibolak-balik ya. Yang pertama dikerjakan terlebih dahulu. Oke, karena ini dikerjakan di awal waktu ya. Oke, kemudian niat jamak pada waktu sholat yang pertama itu, niat jamaknya itu diniatkan pada sholat yang pertama. Atau yang sebelum berakhirnya sholat pertama pun boleh ya. Yang penting di pertamanya kita harus niat bahwa kita mau menjamak sholat gitu ya. Oke, setelah itu harus berturut-turut ya. Apa artinya berturut-turut? Maksudnya itu setelah kita sholat zuhur mau menjamak sholat asar, maka setelah salam di waktu sholat zuhur itu tidak boleh berbicara, tidak boleh ngobrol, tidak boleh diam ya. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung sholat jamak asar gitu ya. Oke, itu yang sholat jamak takdim. Sekarang kita meranjak ke sholat jamak takhir. Oke, kita istirahat dulu, ada azan. Adapun sholat syarat jamak takhir itu kan sholatnya itu kita kerjakan di akhir sholat ya. Sholat maksudnya contohnya saya mau menjamak sholat zuhur di sholat asar, maka kita harus berniat ya pada saat masuk sholat zuhur. Kalian harus berniat dalam hatinya, saya mau sholat nanti saja, mau jamak takhir di sholat, mau di jamak takhir di sholat asar gitu ya. Jangan sampai kalian tidak berniat dan meninggalkan secara sengaja, itu tidak boleh ya. Itu. Kemudian kita lanjut ke sebab-sebab diperbolehkan sholat jamak ya. Kapan kita diperbolehkan sholat jamak ya? Yang pertama itu apabila kita melakukan perjalanan jauh sejauh, kalau dikilokan itu 81 km gitu ya. 81 km itu kira-kira dari Jakarta ke Jawa ya. Ke Jawa itu udah 81 km. Kalau kita ke Pandeglang gitu ya, contohnya itu apakah itu udah masuk 81? Itu tergantung tempatnya ya, tergantung jauhnya. Kemudian ke puncak
ke puncak itu gak nyampe 81. Jadi kalau ke puncak jalannya itu kita normal, maka kita tidak boleh menjamak sholat. Yang boleh itu apabila perjalanan jauh, seperti Bapak itu ke Madura, kalau Bapak pulang itu pasti Bapak menjamak sholat ya, pasti itu Bapak sering lakukan. Kemudian yang kedua itu keadaan darurat ya. Keadaan darurat itu apa? Contohnya itu kita mau ke Bogor. Ke Bogor itu perjalanannya itu tidak nyampe 81 kilo seumpama ya. Akan tetapi pada saat perjalanan itu sangat macet sehingga memakan waktu banyak buat kita. Maka dari itu kita tidak apa-apa atau diperbolehkan untuk menjamak sholat kita ya. Oke, setelah itu ada hujan lebat ya. Ada hujan lebat ini kisahnya itu berasal dari Rasulullah ketika hujan pada saat Rasulullah ada di masjid, maka Rasulullah itu menjamak sholatnya ya. Tidak ada penjelasan lain daripada ulama mengapa Rasulullah itu menjamak. Kemungkinan besar alasannya itu pada saat hujan sudah reda Rasulullah pulang ya, kemudian Rasulullah tidak usah menjalankan sholat isya-nya gitu ya. Kemungkinan besar itu ya. Bapak belum mengetahui alasan pastinya kenapa Rasulullah menjamak yang tapi berdasarkan hadisnya itu di halaman 43 di kitab-kitab lain itu juga dijelaskan Rasulullah menjamak sholat itu dikarenakan hujan lebat ya. Takutnya nanti gak bisa pulang, maka Rasulullah menjamak duluan ya. Oke, berikutnya itu sakit itu kita boleh menjamak sholat berarti ya, tapi tidak boleh meninggalkan sholat. Contohnya sholat duhur dan asar kita gabung agar nanti asarnya kita tidak usah ambil wudhu lagi, agar asarnya itu kita bisa istirahat atau tidur begitu ya. Karena kalau sakit itu pasti waktu yang dibutuhkan itu waktu yang sangat maksimal sekali ya. Contohnya sholat isya sama maghrib gitu ya. Isyanya digabung dengan maghrib, jadi takutnya habis maghrib itu tertidur karena obat gitu ya, maka boleh kalian menjamak sholatnya. Tetapi mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian yang berikutnya itu takut. Takut itu di sini dapat diartikan itu takut karena ada sesuatu yang akan terjadi. Contohnya itu perang gitu ya. Contohnya lagi itu Contohnya itu ada bencana alam gitu. Seumpama BMKG menyiarkan ya di dalam berita bahwa nanti jam segini akan terjadi gempa seumpama ya di daerah mana seumpama, nauzubillah. Waktu itu jam 3 ya, anggaplah jam 3. Sekarang asar kan jam 3 kurang. Kemudian kita boleh sholat duhur itu asarnya itu digabung dengan duhur ya, karena nanti kita akan berjaga-jaga di asarnya gitu ya. Oke. Setelah itu yang terakhir itu kepentingan yang mendesak. Kepentingan yang mendesak ini apa? Contohnya itu kita mempunyai kerjaan yang sangat berat, akan tetapi pekerjaan ini hanya datang sekali saja ya. Contohnya ada pengantin gitu ya. Akan tetapi pengantin ini bukan contoh yang sangat mendesak ya. Contohnya apa di sini? Contohnya itu pokoknya yang mendesak, artinya itu pekerjaan itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja ya. Membutuhkan waktu yang sangat lama, seumpama merancang alat apa gitu ya untuk kepentingan ibadah gitu. Ini dibutuhkan waktu yang sangat banyak ya. Kemudian kita boleh menjamak sholat kita ya.
Pernah itu teman saya itu seorang guru, dia menjelas contohnya yang dia berikan itu ketika ada pengantin katanya. Ada pengantin, kita sibuk ya menjamu tamunya sangat banyak sehingga kita waktu yang digunakan untuk buat sholat itu hampir tidak ada gitu ya, sehingga mereka menjamak sholatnya gitu ya. Mungkin saking banyaknya tamunya kali ya. Jika memungkinkan lebih baik kita sholat di tepat waktunya. Oke, itu saja untuk pelajaran fikih. Selanjutnya kita kembali ke SKI. Di SKI ini kita akan belajar cerita tentang Nabi Muhammad yang menjadi yatim piatu ya. Oke, setelah 4 tahun Nabi Muhammad ini dirawat oleh Siti Hajar ya. Siti Hajar dirawat oleh Halimatus Sa'diyah ya di desa Sa'diyah. Kemudian Halimatus Sa'diyah ini mengembalikan lagi kepada Siti Aminah ibundanya. Akan tetapi pas menjelang setelah dikembalikannya Nabi, kadang-kadang Nabi Muhammad itu diantarkan oleh Halimah untuk menjenguk ibu angkatnya. Kadang-kadang Halimatus Sa'diyah itu yang menjenguk ke kota Mekah ya. Setelah berumur 6 tahun, Nabi Muhammad ini diajak oleh ibunda Siti Aminah untuk berziarah ya ke makam ayahandanya. Setelah itu dari perjalanan kota Mekah ke Madinah. Setelah itu pada saat perjalanan itu memakan waktu berbulan-bulan ya. Kemudian dia tiba di kota Madinah, berziarah ke Nabi Muhammad ke makam ayahanda. Setelah itu mereka balik pulang, kan tetapi di saat tengah perjalanan menuju ke rumahnya ya di desa Yathrib itu ya, Siti Aminah itu jatuh sakit. Sakitnya itu yang mengakhiri hayatnya, sehingga Siti Aminah itu meninggal dunia di Yathrib itu ya. Setelah itu Siti Aminah dimakamkan di desa Abwa di antara Mekah dan Madinah. Kemungkinan desa Abwa ini ada di kota Yathrib ya. Setelah itu Nabi Muhammad menjadi anak yang yatim piatu, ditinggal bapaknya dan ditinggal ibunya. Kemudian Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya. Ya, itu cerita tentang yatim piatunya Nabi Muhammad SAW. Tugasnya buat kalian ya untuk hari ini sebenarnya itu kalian tidak ada tugas, tapi buat kalian kan sudah mendengarkan ceramah Bapak ya, fikih dan SKI. Kan tetapi buat absen kalian, karena kalian harus ada bukti ya bahwa kalian itu hadir. Ya udah, Bapak minta kalian untuk merangkum Nabi Muhammad yang jadi yatim piatu ini. Mungkin rangkumannya itu ada 5 baris saja gitu ya, tidak usah banyak-banyak. Yang penting kalian ada tanda bukti bahwa kalian itu hadir ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.